出去了，本座的元神化身。五官。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, I Pick Up an Attribute. Tapi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Feng Xia, Bai Changcai, Lu Chen, dan yang lain sedang menaiki sebuah kereta kuda untuk menuju ke lembah Qianku, yang saat sebelum mereka sampai terlihatlah Nona Lingyi, yang nyatanya itu bukanlah Nona Lingyi yang sebenarnya, melainkan adalah Yan Woyu yang menggunakan jurus atau teknik terbaru agar penyamarannya tak mampu dideteksi, yang ternyata bahwa ia yang sebenarnya adalah iblis Yan Wuyao. Kini mereka pun berangkat bersama menuju lembah Qianku, yang sesaat kemudian kedatangan mereka disambut oleh si Master Lei Xiao dari lembah Qianku. Namun tiba-tiba Master Lei Xiao murka tatkala ia mengetahui bahwa Bai Changcai memutuskan untuk tidak lagi menjadi murid lembah Qianku. Amarahnya tiba-tiba memuncak karena ia kira Feng Xia lah yang menghasut Bai Changcai hingga tangannya mengeluarkan kepalan api, yang bersamaan dengan hal tersebut keluarlah sebuah serangan bernama jurus pedang satu nafas, yang beruntungnya serangan tersebut meleset karena diceritakan Master Lei Xiao sebenarnya mengalami kebutaan dan itu membuatnya terlihat cukup konyol. Serangan yang ternyata sama sekali meleset dan tak mengenai siapapun karena ia mengalami kebutaan, yang tentu saja serangannya tak akan mengenai Feng Xia sama sekali. Dan karena itu kemudian Bai Changcai pun mengingatkan agar Master Lei Xiao menggunakan cermin Liu Li, yang mana dikatakan cermin tersebut dapat membantunya untuk melihat area sekitar. Namun dengan kemampuan matanya ia pun menolak karena ia merasa bisa mendeteksi apapun di sekitarnya tanpa harus melihat dengan matanya sendiri. Sesaat kemudian mengakulah Feng Xia yang pada saat itu Master Lei Xiao sangat murka hingga ia berniat mengeluarkan serangan fatal, hingga Feng Xia pun melarikan diri karena khawatir akan merasakan akibat buruk dari serangan Master Lei Xiao. 这其中确实有部分我的原因。你所是我大徒弟叛徒，向那边跑！ Sehingga cerita sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang kemudian mereka akan melangsungkan sebuah pertarungan. Dan sebelum itu ternyata Feng Xia mengetahui bahwa Master Lei Xiao ternyata hanya berpura-pura buta untuk suatu tujuan tertentu. Dan karena hal tersebut Master Lei Xiao pun memuji-muji Feng Xia. Tak hanya itu kemudian Feng Xia menanyakan tentang Master Lei Xiao mengajaknya ke sana, yang kemudian Master Lei Xiao berterima kasih karena jika tanpa bantuan Feng Xia maka kemungkinan Yan Wuyao akan membunuh Bai Changcai di alam dewa di episode sebelumnya. Sebuah fakta mencengangkan kemudian diutarakan oleh Master Lei Xiao bahwa sebenarnya ia ingin Bai Changcai meninggalkan lembah Qianku karena Bai Changcai berhak untuk mendapatkan sekte serta guru yang lebih baik karena kemampuan yang ia punya di atas rata-rata pemuda pada umumnya. Master Lei Xiao juga menceritakan bahwa ia dahulu kala menemukan Bai Changcai hidup terlantar dan kelaparan hingga ia pun memberikan sejumlah roti, yang kemudian ternyata Bai Changcai luluh pada Master Lei Xiao hingga ia pun mengikuti Master Lei Xiao sampai pada lembah Qianku. Dan alasan sebenarnya Master Lei Xiao menginginkan Bai Changcai pergi adalah juga karena lembah Qianku saat ini akan runtuh bahkan hanya dalam satu malam karena ulah seseorang yang tak bertanggung jawab yang berasal dari sekte atau kerajaan Xuanwu. Untuk itu Feng Xia pun menawarkan dirinya untuk membantu, namun Master Lei Xiao malah menyerang Feng Xia secara tiba-tiba karena ia tak menyukai hal tersebut dan Feng Xia juga tak punya pilihan lain selain melawan dan bertahan sekuat yang ia bisa. 找出间谍。你想当千秋谷，我劝你还是赶紧跟我大徒弟离开千秋谷，免得受牵连。 Dengan sekali serangan Master Lei Xiao pun tumbang hingga ia pun mengakui bahwa kekuatan Feng Xia sangatlah besar. Namun ia tak serta-merta percaya begitu saja bahwa Feng Xia akan membantu lembah Qianku. Apalagi kondisi lembah Qianku saat ini sedang terpuruk dan ia tak bisa menerima bantuan begitu saja karena ia takut suatu hal buruk akan terjadi tanpa ia duga-duga sebelumnya.
Jurus Dewa Hati Pedang kemudian ia gunakan untuk mengusir Feng Xia keluar dari lembah Qianku yang dikatakan bahwa kekuatan tersebut sangatlah kuat dan dirumorkan bahwa dalam lembah Qianku hanya ialah yang mengetahui jurus itu yang mengindikasikan bahwa ia adalah orang terkuat di sana dan benar-benar tak bisa diremehkan. 剑心神通会告诉老夫你内心的真。不是真，绝对不能暴露的。风道友得罪了，居然完全破了我的剑心。 Suatu hal mengejutkan yang Master Lei Xiao tak juga ketahui yaitu bahwa Feng Xia merupakan manusia normal yang sangat kuat karena ia bisa mengcopy paste suatu jurus dan menggunakannya untuk melawan balik musuhnya dengan jurus itu. Yang sesaat kemudian benar saja Feng Xia pun mengcopy paste jurus Jiwa Hati Pedang dan membuat Master Lei Xiao cukup heran karena untuk mempelajari jurus itu membutuhkan waktu yang sangat lama, namun Feng Xia menguasai jurus itu hanya dalam hitungan detik saja. 剑心通明所带来的神通，熟不？ Singkat cerita, di dalam aula lembah Qianku, Bai Changcai kemudian mengkhawatirkan keselamatan Master Lei Xiao yang pada saat itu kemudian ia berusaha mencari tahu di mana keberadaan Master Lei Xiao. Yang sesaat kemudian dalam perjalanan ia dicegat oleh murid lembah Qianku yang lain karena dikatakan bahwa Bai Changcai lah yang menyebabkan lembah Qianku jadi kacau. Bahkan seorang murid bernama Ye Yi memfitnah Feng Xia sebagai penipu yang membuat Bai Changcai pun marah hingga ia pun berusaha melawan Ye Yi dengan sisa-sisa kekuatan yang ia punya. Sementara Zhu Yuni yang sedari tadi telah berulang kali mengatakan bahwa ia lapar, namun tak ada yang memperdulikannya hingga Ye Yi pun menjadi sasaran bulan-bulanan Zhu Yuniang hingga ia pun babak belur dibuatnya. Padahal tadi dengan sikap sombongnya ia berusaha membuli Bai Changcai tanpa belas kasihan sedikit pun. 你出去寻宝的时候，我的实力可是突清你这师门烂牌！ Sementara Master Lei Xiao yang kini keheranan mengapa ada orang lain juga yang menguasai jiwa hati pedang yaitu Feng Xia. Kemudian ia menanyakan kultivasi pedang Feng Xia sudah sampai mana, yang kemudian Feng Xia menjawab bahwa ia tak berkultivasi sama sekali, bahkan tak berlatih sama sekali, yang membuat Master Lei Xiao tercengang karena jurus tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari. Terlebih dalam lembah Qianku hanya ialah seorang yang mampu menguasai jiwa hati pedang tersebut. Master Lei Xiao mengira bahwa Feng Xia lah yang dirumorkan sebagai tubuh spiritual suci yang dirumorkan. Namun Feng Xia membantah hingga ia mengatakan sekali lagi bahwa ia akan membantu lembah Qianku dan membuat Master Lei Xiao malu karena ia sudah menyerang Feng Xia berulang kali yang padahal Feng Xia berniat baik padanya. Hingga sesaat kemudian Feng Xia mengatakan bahwa ia akan menemukan siapakah mata-mata dari luar lembah Qianku yang menyamar sebagai murid lembah Qianku agar eksistensi lembah Qianku terjamin dan terus berjalan sedemikian rupa tanpa harus takut lembah Qianku akan hancur oleh orang yang tak bertanggung jawab. 方才道友说助我者切磋切磋，便能探出他们。妙计妙计，一切有劳风道友了。 Sementara Ye Yi yang tadi dihajar oleh Zhu Yuniang yang kini terlihat wajahnya babak belur di mana-mana karena ia tak memberitahukan di manakah makanan yang bisa Zhu Yuniang konsumsi karena saat itu Zhu Yuniang sudah sangat lapar. Tak cukup sampai di situ, kemudian Ye Yi memprovokasi murid-murid yang lain agar menghina Feng Xia dan Zhu Yuniang yang mereka sebut Feng Xia adalah seorang pendekar penipu. Berbagai umpatan kemudian mereka utarakan agar Feng Xia merasa tertindas dengan terjadinya hal tersebut. Yang tak lama kemudian muncullah seorang pria lagi bernama Mo Yushu dan dengan petantang petenteng ia pun menantang Feng Xia untuk bertarung. Feng Xia awalnya menolak, namun karena dikatakan Mo Yushu adalah orang yang kaya serta dalam tubuhnya terdapat banyak pusaka, Feng Xia pun menerima tantangan itu. Pertarungan pun terjadi hingga dengan sekali serang Feng Xia berhasil memenangkan pertandingan serta dengan bola esensi yang Mo Yushu keluarkan. Kemudian ia pun mengetahui bahwa Mo Yushu adalah mata-mata yang selama ini berasal dari Xuan Wu yang mengancam keselamatan lembah Qianku. Hingga tak lama setelah itu Feng Xia pun dijemput oleh Master Lei Xiao karena kini ia disambut sebagai tamu istimewa di lembah Qianku. 你们这些弟子又在胡闹，成何体统？这位可是老夫的贵客。 Tak lama kemudian berjalanlah mereka ke kamar yang akan Feng Xia tempati untuk istirahat. Yang pada saat itu Feng Xia menjelaskan sebuah rencana untuk menangkap semua mata-mata kerajaan dari sekte Xuan Wu yang langsung disetujui oleh Master Lei Xiao agar semua mata-mata dari kerajaan Xuan Wu tertangkap sekaligus. Yang ketika malam hari tiba, Feng Xia pun berendam dalam bak air hangat hingga tak lama kemudian masuklah Yan Wuyo yang menyamar sebagai Nona Ling Yi untuk mengantarkan handuk yang ia kira itu adalah Zhu Yuniang.
Dengan otak mesumnya kemudian ia berusaha merayu Nona Lingyi, namun tiba-tiba ia merasa cukup malu karena yang datang bukanlah Zhu Yuniang, hingga suasana canggung pun terjadi dan tanpa sengaja Nona Lingyi jatuh ke dalam bak air hangat tersebut. 你说什么？我听不清。掉了进来。 Zhu Yuniang tiba-tiba benar-benar datang dan membuat Feng Xia cukup terkejut, yang ternyata kedatangan Zhu Yuniang ke sana hanyalah untuk meminta kepiting saus limau laut timur dan membuat Feng Xia cukup lega akan kepolosan sikap Zhu Yuniang tersebut. Lu Chen kemudian datang dan meminta hal yang sama, yang tak lama kemudian Nona Lingyi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kepiting hampir mustahil. Karena tempat yang terdapat kepiting itu kini dikuasai oleh para myriad monster karena suku manusia telah kalah dan dibuat tak berdaya oleh para monster setelah nafas spiritual langit dan bumi mengering, dan itu membuat Lu Chen cukup bersedih karena dengan mengeringnya nafas spiritual tersebut maka tak akan ada lagi yang bisa menjadi dewa untuk menyelamatkan tubuh aslinya yang kini masih terbelenggu. Feng Xia kemudian berjanji akan menjadi dewa dan menyelamatkan Lu Chen. Akan tetapi Lu Chen yang sebenarnya adalah licik dan akan selalu memanfaatkan Feng Xia, dan itu terbukti karena pada saat sebelumnya Lu Chen dan Yan Wuzhou telah berencana untuk memakaikan cincin pada Feng Xia, yang mana fungsi cincin itu adalah sebagai pendeteksi tentang dari manakah asal Feng Xia serta sebagai alat mata-mata karena Lu Chen akan melakukan apapun demi menguasai tubuh serta kekuatan Feng Xia. 带上这个，喂养灵魂。 哎， Di siang harinya tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh dari kejauhan yang sepertinya terdapat sekumpulan orang yang memerintahkan Feng Xia untuk keluar dari kediamannya, yang mana kemudian kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengajak Feng Xia bertarung karena mereka benci akan kedatangan Feng Xia akibat provokasi dari Ye Ji, hingga seorang utusan dari Mo Yushu menantang Feng Xia untuk bertarung saat itu juga. 敢不敢与我同上演武场？ 不知不得。 Singkat cerita, kini mereka pun memasuki arena pertarungan. Dan ternyata Feng Xia tak mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan arena pertarungan hidup dan mati. Yang mana ia juga tak mengetahui sebesar apa kekuatan musuhnya tersebut, hingga ia pun harus berhati-hati agar ia tak mati konyol dan menerima kekalahan telak di arena tersebut. 有人都看到风下出丑就好了。 开轮经6重天的修为，一定可以赢你！你就试试看好了。你人生中最后看到的光景吧！